guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku Risanti di YouTube channel Risanti Risa. Nah, kali ini aku akan membahas seputar 7 karakteristik yang menggambarkan orang cerdas. Apakah kamu termasuk orang cerdas atau bukan? Yuk simak videonya. Nah, teman-teman, ada 7 karakteristik yang dapat menggambarkan apakah kamu termasuk orang cerdas atau bukan. Nah, karakteristik yang pertama yaitu meminta maaf dan mengakui kesalahan. Pasti teman-teman tahu kan, manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Aku, teman-teman, dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, hal yang menggambarkan apakah kita termasuk orang yang cerdas yaitu meminta maaf dan juga mengakui kesalahan kita. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka jangan malu untuk meminta maaf dan akuilah kesalahan kita, karena itu tidak akan merugikan siapapun. Justru hal tersebut memberikan nilai plus meskipun kita melakukan kesalahan, akan tetapi apabila kita mengakui kesalahan kita dan juga kita meminta maaf kepada orang yang terlibat, maka kita sudah berani mengalahkan diri sendiri dan kita juga termasuk ke dalam orang yang cerdas. Nah, untuk poin yang kedua yaitu mempunyai semangat untuk terus belajar. Pasti teman-teman dan juga semua orang pernah mengalami atau pernah merasakan suatu kondisi bahwa kita itu malas untuk belajar, tidak mempunyai semangat, tidak memiliki motivasi untuk belajar. Sama halnya dengan aku dulu. Aku dulu ketika SMP pernah merasakan malas banget belajar dan merasa ya udahlah, buat apa belajar. Tapi ketika kita memiliki motivasi itu banyak sekali faktor yang dapat memberikan semangat kepada kita untuk terus belajar. Salah satunya itu ada keluarga, kemudian teman-teman, sahabat, dan orang-orang lingkungan kita. Aku juga dulu pernah membaca satu motivasi yang ketika aku merasa aku itu bodoh dan hal tersebut membuat aku malas belajar. Tapi ketika aku membaca kata-kata tersebut, semangat belajar itu benar-benar wow gitu. Nah, motivasinya tuh kayak gini. Kamu tidak bodoh, kamu hanya kurang pintar. Cobalah sedikit tekun ketika belajar, maka kamu akan lebih pintar dari siapapun. Nah, dari kata-kata tersebut, dari situlah muncul bahwa aku tuh harus belajar, aku harus bisa belajar dan bisa melebihi orang lain. Aku nggak bodoh, aku itu pintar, hanya aku harus sedikit tekun ketika belajar, maka aku akan lebih pintar dari siapapun, kayak gitu. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu berpikir sistematis dan analisis. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, maka kita dituntut untuk berpikir secara sistematis dan juga logis. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa kita termasuk ke dalam orang-orang yang cerdas. Untuk poin yang keempat yaitu mudah beradaptasi. Nah, salah satu karakteristik yang menggambarkan bahwa kita termasuk orang-orang yang cerdas adalah mudah beradaptasi, menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan, terhadap sikap perlakuan orang lain kepada kita, ataupun beradaptasi terhadap semua masalah juga. Untuk karakteristik yang kelima yaitu melihat semua masalah atau melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, maka orang-orang cerdas tidak akan menilai atau melihat masalah tersebut dari sudut pandang mereka sendiri. Akan tetapi mereka juga akan menilai atau melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang orang lain, ataupun dari sudut pandang lainnya yang dapat lebih mengakuratkan atau lebih meyakinkan apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Jangan sampai hanya menilai atau melihat suatu permasalahan dari sudut pandang kita. Untuk karakteristik yang keenam yaitu tidak mudah marah dan tersinggung. Nah, ada beberapa hal yang tidak dapat kita kendalikan di dunia ini. Salah satunya yaitu perkataan, pandangan, dan pikiran orang lain serta perbuatan orang lain kepada kita. Apabila perbuatan, pandangan, atau sikap orang lain kepada kita membuat kita tidak enak, maka jangan langsung merasa tersinggung ataupun merasa marah. Hal tersebut tidak menggambarkan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Akan tetapi coba pahami terlebih dahulu, coba lihat dulu apa permasalahannya dan carilah solusi terbaik atas permasalahan tersebut. Karena akibat dari marah sendiri itu tidak baik.
banyak sekali orang, khususnya aku sendiri, ketika kita marah kemudian kita mengikuti apa yang kita inginkan ketika marah tersebut, maka hasil akhirnya itu hanya sebuah penyesalan, baik itu dari perbuatan ataupun perkataan. Banyak sekali orang yang merasa menyesal telah melakukan sesuatu atau menyesal telah berkata sesuatu ketika mereka marah, kayak gitu. Nah, untuk poin yang terakhir atau karakteristik yang ketujuh, yaitu mempunyai skala prioritas dalam segala hal. Dulu aku pernah menjelaskan tentang skala prioritas dalam manajemen waktu, yang ini nih, di sini ada. Jadi, ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, maka kita harus memiliki skala prioritas. Apabila nih pilihannya dalam skala waktu atau tenggat waktu, maka pilihlah kegiatan yang harus dikerjakan dalam waktu dekat ini. Kemudian apabila kita dihadapkan pada suatu keinginan atau kebutuhan, maka usahakan terlebih dahulu kita memilih kebutuhan, karena keinginan itu memang bisa kita penuhi, tapi tidak harus selalu lebih cepat kita penuhi. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, kita harus memiliki skala prioritas yang lebih utama. Nah, teman-teman, itu dia beberapa karakteristik yang menggambarkan bahwa kita termasuk orang cerdas atau tidak. Coba lihat teman-teman, apakah sudah termasuk ke dalam orang cerdas atau tidak. Apabila belum, lakukan hal tersebut ya, supaya teman-teman termasuk ke dalam orang-orang cerdas. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.